saja. Cacat-cacat, memangnya aku orang bisu? Nanti Kiai akan lihat sendiri. Lihat apa, Santa? Pertarungan naga itu. Apa yang dilihat, Santa? Sekaranglah nasib Raden Samba ditentukan. Ditentukan bagaimana? Nanti Kiai akan lihat sendiri di awan itu. Awan begitu apa istimewanya? Di awal episode ini, kita menuju pada Datuk Larang Tapa yang di saat itu tampak tengah bertarung melawan Kalar Runting di atas awan. Pertarungannya itu jelas bertujuan untuk menyelamatkan Raden Samba guna terlepas dari sihir Sarpa Kenaka yang selama ini membuatnya terlihat seperti siluman ular. Sebab kalau Kalar Runting tewas, maka Raden Samba akan sembuh dari penyakitnya. Ki Ageng Jembar Jumantoro yang kini telah mampu melihat dengan jelas pertarungan tersebut pun kemudian mengatakan bahwa ia seperti pernah mengenal orang yang sedang bertarung itu, namun ia lupa siapa. Kalagondang pun langsung memberitahukannya bahwa orang itu adalah Datuk Larang Tapa. Santa Lima pun kemudian mengajak keduanya untuk membantu Datuk Larang Tapa melalui jalur darat agar tidak diketahui oleh rombongan Aji Basa Pamungkas. Sedangkan di saat itu, Aji Basa Pamungkas sendiri juga mengetahui tentang pertarungan Kalar Runting dengan Datuk Larang Tapa, sehingga kemudian dirinya pun memerintahkan Mak Lampir untuk menangkapkan Kalar Runting untuknya. Si Lampir pun kemudian langsung menghilang terbang ke atas awan bersama dengan Gerandong. Lihat, Kiai. Datuk Larang Tapa dalam bahaya. Cepat, tolong dia. Kalagondang, cepat naik. Bantu Datuk Larang Tapa. Kamu tidak? Saya menunggu keadaan. Lawan cucuku si Gerandong. Ayo Gerandong, hajar terus. Kemunculan Kalagondang yang langsung mengajarnya benar-benar membuat Mak Lampir menjadi terkejut. Ia pun kemudian membalasnya dengan pukulan jarak jauh yang tepat menghantam tubuh Raja Jin Merah tersebut. Akan tetapi sebenarnya Kalagondang memang sengaja untuk tidak menghindarinya agar si Lampir itu mau mengikutinya yang kini telah terbang menjauh dari tempat pertarungan Datuk Larang Tapa. Sambil memancing kemarahan si Lampir, Kalagondang pun terus terbang jauh agar ia selalu dikejar. Nenek setan itu pun tidak menyadari bahwa ia sebenarnya hanya dipancing untuk dikerjai Kalagondang saja. Setelah berada cukup jauh dari keberadaan Datuk Larang Tapa, Kalagondang pun menghentikan pergerakannya untuk menghadapi Mak Lampir sekaligus mempermainkannya di tempat itu. Kurang ajar.
Sebaiknya kita turun saja. Kasihan Kiai menunggu kita. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Akhirnya, Datuk Larang Tapa kini telah bertemu dengan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Mereka pun saling sapa dan berbasa-basi sebentar, sebelum kemudian sang Kiai menanyakan mengapa Datuk Larang Tapa sampai bertarung dengan Kala Runting. Datuk pun kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari Raden Samba dan di tengah jalan ia dicegat oleh Kala Runting, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Kala Gondang yang mendengar penjelasan sang Datuk pun kemudian mengatakan bahwa ialah yang menolong Raden Samba, dan kini pemuda itu sedang menuju Mataram bersama dengan Panglima Kumbang. Mereka pun tidak menyadari bahwa pembicaraannya sejak tadi sedang didengar oleh siluman ular anak buah Mak Lampir yang kebetulan sedang berada di tempat tersebut. Selanjutnya, Kiai Jumantoro pun kemudian memberitahukan kalau ia memiliki seorang tawanan yang kemungkinan dikenal oleh Datuk Larang Tapa. Mereka pun kemudian segera menuju ke tempat Hiral Sangker. Ayo. Dapatkan dia dari mana? Malampir. Mau diapakan aku ini? Hah? Tidak apa-apa. Paling kalau yang motongnya ngantuk, akan terjadi kecelakaan kecil. Kepalamu bisa ikut terpotong. Aduh, ampun Tuhan, jangan. Mendingan aku dibunuh daripada pontotku tanpa kepala. Tolonglah. Kala Gondang, jangan suka nakut-nakuti yang tidak benar. Supaya benar, begitu sampai di Mataram, langsung saja dibutuhi Datuk kepalanya. Aduh, tolong Tuhan. Sudah, jangan, Kala Tuhan, Gondang. jangan. Kiai, tolong saya, Kiai. Sungguh lucu ulah si Kala Gondang yang membuat Hiral Sangker menjadi ketakutan seperti anak kecil itu. Kini mereka pun segera mencari penginapan untuk beristirahat. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya rombongan tersebut pun sampai pada sebuah penginapan yang cukup bagus. Mereka pun memesan 2 kamar yang berukuran besar, yang satunya untuk menyekap Hiral Sangker dan yang satunya lagi untuk rombongan. Kala Gondang pun menjadi orang yang bertugas untuk menjaga Hiral Sangker di dalam kamarnya. Setelah mengikat orang Hindustan itu, ia pun hendak tidur. Namun entah mengapa ia merasa perutnya keroncongan karena lapar. Ia pun kemudian memutuskan untuk pergi sebentar mencari makanan, sekaligus mencarikan kawan-kawannya makanan yang enak. Kini kita menuju pada Mak Lampir, di mana pada saat itu siluman ular yang baru saja menguping pembicaraan rombongan golongan putih pun melaporkan tentang berita yang dibawanya bahwa Raden Samba sedang menuju Mataram. Cepat katakan. Raden Samba dan Panglima Kumbang dalam perjalanan ke Mataram. Bagus. Kerahkan kawan-kawanmu. Ya. Cegat Panglima Kumbang Baik. dan rebut Raden Samba. Ayo, kita kejar mereka. Apalagi yang kau pikirkan? Panglima Kumbang melakukan perjalanan ke Mataram pasti melalui alam siluman. Sebab kalau dia melakukan perjalanan melalui alam manusia, dia akan mendapat kesulitan yang besar. Raden Samba akan kelihatan oleh orang-orang sebagai siluman ular. Oh, begitu? Gampang. Lampir, ikuti aku. Kini kita menuju pada rombongan Panglima Kumbang di alam jin, yang di saat itu sedang bersama Raden Samba, Truna dan Welu, membawa kereta yang berisi bargo yang kakinya buntung. Tampaknya mereka tengah diintai oleh para siluman murid-murid Mak Lampir yang barusan diperintahkan oleh gurunya. Bargo yang bertanya kepada Panglima Kumbang tentang jarak perjalanan ke Mataram pun kemudian mendapat jawaban bahwa butuh waktu 1 hari lagi untuk sampai ke Mataram. Setelah itu, mendadak saja
Panglima dan rombongannya pun berhenti karena melihat kemunculan para siluman utusan Mak Lampir. Panglima pun menjelaskan kepada kawan-kawannya bahwa makhluk-makhluk itu ditugaskan untuk menghambat perjalanan mereka, dan pasti Mak Lampir sebentar lagi juga akan sampai ke tempat itu. Teruna pun tampak sangat khawatir, namun Panglima Kumbang terlihat masih tenang karena ia yakin bahwa Welu punya akal untuk menghalau si Lampir. Memang, mereka itu orang-orang yang sakti mandraguna. Tapi tidak selalu orang sakti mandraguna itu otaknya hebat. Nah, apa kau punya akal, Welu? Akal sih selalu ada. Saya kan gudangnya akal. Apa bisa? Mudah-mudahan. Kita coba saja. Ya, entah apa strategi akal Welu untuk mengelabui Mak Lampir kali ini. Namun yang jelas, mereka harus menghancurkan pasukan siluman tersebut terlebih dahulu. Dengan kegigihannya, Panglima Kumbang, Welu dan Raden Samba pun mampu menghancurkan pasukan siluman Mak Lampir itu dengan cukup mudah. Sedangkan Truna dan Bargo tidak ikut bertarung. Mereka cukup duduk manis, melihat saja dengan tenang. Bagaimana sekarang, Paman? Kita tinggalkan tempat ini sebelum Mak Lampir datang. Sepuluh anak buahku mati semuanya. Mereka belum jauh. Kejar! Gerak dong, kejar mereka. Kalau Panglima Kumbang keburu sampai di Mataram, kita akan repot. Kenapa? Kita pasti akan berhadapan dengan Sultan Agung. Aku tidak takut. Kita sudah punya banyak pendukung. Aku juga tidak takut. Tapi kalau kita harus berhadapan dengan Sultan Agung, berarti kita juga harus berhadapan dengan Nyi Roro Kidul. Itu yang membuat aku gentar. Aku ada akal. Akal apa? Kita nyatakan perang pada Mataram. Kamu malah lebih ngawur. Secara diam-diam saja, Nyai Roro Kidul akan tahu. Apalagi secara terang-terangan dalam perang terbuka. Tidak, Nyi Roro Kidul tidak akan tahu. Loh, kok tidak tahu? Aku tidak bodoh. Ayo, ikut aku. Aji Basa Pamungkas tampaknya semakin bingung dengan jalan berpikir Mak Lampir yang aneh itu. Sementara itu, Panglima Kumbang kini telah berhasil membawa rombongannya menuju alam manusia, karena ia merasa sudah tidak aman jika mereka terus-terusan menempuh alam jin. Apalagi Aji Basa Pamungkas dan sekutunya telah mengetahui tujuan dan keberadaan mereka. Akan tetapi, yang menjadi masalah bagi mereka kali ini adalah Raden Samba, yang pasti akan membuat geger karena ia akan terlihat sebagai siluman ular. Pemuda itu sendiri pun kemudian mengusulkan agar mereka membuat peti saja. Lalu ia akan masuk ke dalam peti tersebut untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh manusia. Akhirnya, mereka pun membuat peti untuk Raden Samba secara bebarengan. Kini kita menuju pada Hiralal Sangker, di mana pada saat itu ia mencoba untuk meloloskan diri dengan cara mengelabui seorang pelayan penginapan. Ia pun menyogok orang itu dengan uang untuk membuka ikatan tali di tangannya, sehingga akhirnya dirinya bisa meloloskan diri dengan mudah.
Ada apa? Tahanan lepas. Saya mau mengejarnya. Tunggu dulu. Santai 5. Tawanan lepas. Rupanya pelayan penginapan itu yang melepaskannya, Kiai. Sebentar. Biarkan. Jangan dikejar. Kita serahkan saja kepada Allah. Terserah apa kehendaknya. Selanjutnya, Kiai Jembar Jumantoro pun mengajak rombongannya untuk keluar berkeliling kampung guna melihat keadaan. Namun mendadak mereka dicegat oleh salah seorang pelayan penginapan dan memberitahukan bahwa suasana kampung tersebut sedang tidak aman sebab sudah beberapa orang tewas secara misterius. Mereka mati seperti bekas dicekik karena ada bekasnya di setiap leher korban. Sang Kiai pun mengucapkan terima kasih terhadap pelayan itu karena telah memberinya kabar penting yang mungkin ada hubungannya dengan orang-orang golongan hitam. Mau tidak mau, kita harus pergi ke Mataram. Kenapa? Kamu tampak ragu-ragu. Aku masih memikirkan Nyai Roro Kidul. Dia pasti akan membantu Sultan Agung. Terus terang, aku gentar menghadapi Nyai Roro Kidul. Sudah aku bilang, Nyi Roro Kidul tidak akan tahu. Serahkan saja padaku bagaimana caranya menaklukkan Sultan Agung tanpa diketahui oleh Nyi Roro Kidul. Kau jangan takabur, Lampir. Kiai Ageng Jumantoro pasti akan menceritakan tentang diriku kepada Sultan Agung. Tampaknya Aji Basa Pamungkas sangat takut dengan Nyi Roro Kidul, walaupun Mak Lampir telah menjelaskan bagaimana cara mengelabui penguasa Laut Selatan tersebut. Kini ia pun beralasan takut apabila Nyi Roro Kidul memberikan sebuah senjata atau ilmu kepada Sultan Agung untuk mengalahkannya, sebab ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul adalah gudangnya senjata dan ilmu kesaktian. Mereka pun kini menjadi bingung sendiri karena semuanya serba salah. Mereka juga tidak mungkin menyusun angkatan perang yang mampu menyaingi angkatan perang Mataram yang sangat luar biasa itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mewujudkannya, dan hal itu juga tidak akan mungkin bisa mereka lakukan. Akhirnya Mak Lampir pun mengusulkan agar mereka tetap pergi ke Mataram secara diam-diam. Lalu mereka menghancurkan kerajaan Mataram dari dalam secara halus dan tidak terang-terangan. Ya, sebelum aku menyerbu ke Mataram, terlebih dulu aku harus berusaha mengalahkan Sultan Agung itu dengan kesaktianku. Bocah, mau kemana? Ke Mataram. Terus jalan. Nanti dulu bocah. Kamu boleh terus, tapi gerobak jangan dibawa. Tidak bisa begitu, Paman Begal. Kalau anak kecil yang lain menangis terkencing-kencing melihat aku. Tapi kamu berani sekali berkata begitu pada aku. Si Jambrang, kepala kawanan macan tutul. Jangankan sama kamu, sama si Dungkul, kepala gerombolan perampok buaya merah, yang jumlahnya 10 kali lipat dari kalian. Aku sikat, semuanya mati. Apalagi gerombolan serigala hitam, 100 orang. Kami sikat sampai ludes. Ya, luar biasa. Welu pun membuktikan omongannya dengan mengobrak-abrik gerombolan rampok itu dengan cepat. Bargo yang berada di atas gerobak pun tidak tinggal diam. Ia ikut membantu walaupun ia tidak turun dari gerobak. Gerombolan-gerombolan begal itu pun dapat dihajarnya dengan mudah. Apalagi kemudian Panglima Gumbang pun membantu, sehingga orang-orang itu benar-benar hancur berantakan hingga menyisakan ketuanya saja yang kemudian mencabut pedangnya dan menyerang Panglima Gumbang.
Kini kita kembali lagi pada rombongan Kiai Ageng Jembar Jumantoro yang di saat itu sedang berkeliling desa, dan mereka mendapatkan keanehan-keanehan di mana para penduduk kampung tersebut langsung bersembunyi masuk ke dalam rumah ketika mereka datang. Kalagondang yang melihat semua itu pun kemudian mempertanyakan kepada Santal Lima tentang kejadian pembunuhan desa itu, karena pemuda itu dijuluki si mata malaikat. Ia berharap besar Santal Lima mampu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda itu pun kemudian menyebut nama suku Mala. Ia pun kemudian mengajak semuanya untuk menuju ke tengah desa, karena di sanalah petunjuk itu akan mereka temui. Benar saja, karena tak lama kemudian ada seorang penduduk yang memukul kentongan, pertanda adanya kematian. Siapa yang meninggal? Pak Sirun mati mengenaskan. Sampai sekarang belum ada yang berani menentunya. Di mana? Di Sawah Kang Katul. Antar kami ke sana. Ini bekas tendangan. Ditendang? Iya, pertama-tama dadanya yang ditendang. Setelah jatuh, lehernya diinjak. Berarti ini adalah perkelahian. Bukan perkelahian, karena korban tidak melakukan perlawanan. Dia dibunuh begitu saja. Pembunuhnya adalah suku Mala. Dari tadi suku Mala terus. Suku Mala itu manusia apa makhluk halus? Nanti malam kamu akan tahu sendiri. Ayo. Di malam itu, tampak para penduduk yang sedang berjaga-jaga, dan mereka pun membicarakan tentang adanya pembunuhan misterius di desa mereka akhir-akhir ini. Mereka pun tidak habis pikir mengapa semua itu bisa terjadi di desa mereka yang semula sangat aman dan tentram. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja salah seorang dari mereka menjerit keras ketika sedang kencing di semak-semak. Hal itu jelas mengejutkan semuanya. Tak lama berselang, rombongan Kiai Jumantoro pun muncul di sekitar para peronda yang berkumpul itu, lalu segera menghampiri orang yang menjerit kesakitan. Tampaknya mereka memang sedang mengejar sesuatu yang ternyata adalah potongan kaki buntung milik Bargo. Hati-hati, tendangannya berbahaya. Jangan dilepas. Ayo menjauh, jauh, jangan kesini, berbahaya. Ayo. Siapa kalian? Berani sekali mengusir petugas ronda. Hei, cepat pergi kalau kau tidak ingin mati. Tampaknya orang-orang desa itu salah paham dan mengira bahwa rombongan Kiai Jumantoro adalah biangnya perusuh. Kalagondang pun kembali memperingatkan orang yang sombong itu, sebelum kemudian ia pun menyusul yang lainnya mengejar kaki Bargo. Walaupun hanya sebuah kaki, namun kaki itu sangatlah hebat dan tidak mudah untuk meringkusnya. Buktinya Kiai Jumantoro dan yang lainnya tampak sangat kesulitan menghadapi satu potong kaki yang memakai gelang perak tersebut. Kekuatan dan pergerakannya sangat luar biasa, sehingga butuh tenaga penuh untuk membendungnya. Santal Lima dan Kalagondang pun kemudian membantu Kiai Ageng Jumantoro untuk mengobati para peronda yang terluka karena serangan potongan kaki Bargo tersebut. Makanya jadi orang jangan sok jago. Hampir ada kematian lagi kalau orang-orang ini tidak datang menolong kita.
Orang-orang kampung itu pun baru mengerti bahwa rombongan kiai itu adalah penolong bagi mereka dan bukan perusuh seperti anggapan mereka sebelumnya. Santa Lima pun kemudian memberikan pesan kepada mereka agar disampaikan kepada Pak Kuwu supaya setiap rumah membuat sulut kucing dari bambu ampel agar tidak bisa dimasuki oleh suku Mala. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang mencari Hilalal Sangker. Ia pun menugaskan kepada ketiga anak buahnya untuk mencari tahu kemanakah Hilalal Sangker dibawa oleh Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Santa Lima, dan Kala Gondang. Wah, mereka bukan orang sembarangan, Guru. Saya takut. Maka itu tugas kalian hanya menyelidiki. Jangan sampai bentrok dengan mereka, karena mereka bukan tandingan kalian. Kalian akan mati konyol. Mengerti? Mengerti, Guru. Kejadian tadi malam membuat kita bisa tidak bisa. Harus hari ini juga kita pergi ke keraton menghadap Gusti Sultan Agung. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun memutuskan untuk segera menuju keraton Mataram guna melaporkan kejadian semalam dan tentang munculnya Aji Basa Pamungkas. Datuk Larang Tapa pun tampak sangat setuju, namun ia mengatakan bahwa cukup sang kiai dan Santa Lima saja yang menghadap Sultan Agung, sedangkan dirinya akan pulang dahulu ke negeri atas awan karena ada urusan penting yang akan ditanganinya. Begitu pula dengan Kala Gondang, ia pun meminta izin untuk pulang ke istana Serigala Merah guna mengerahkan rakyatnya untuk mencari potongan kaki Bargo serta Aji Basa Pamungkas. Sang kiai pun mempersilahkan mereka untuk pulang, namun ia memperingatkan bahwa jangan sampai ada korban sia-sia dan jangan sampai mereka tertangkap oleh Aji Basa Pamungkas. Setelah keduanya menghilang, sang kiai pun langsung mengajak Santa Lima untuk menuju Mataram yang berjarak sekitar setengah hari lagi. Ketika menjelang siang hari, sang kiai dan Santa Lima pun telah sampai dan langsung menghadap kepada Sultan Agung. Ini teman hamba, Santa Lima. Beliau telah mengunjungi wilayah-wilayah kadipaten yang tersebar di mana-mana. Dan beliau menemukan suatu kenyataan bahwa banyak sekali kadipaten yang telah dikuasai oleh Aji Basa Pamungkas. Terima kasih atas laporan Kiai. Benar, Gusti. Munculnya tokoh baru itu sangat menarik perhatian. Bahkan menyita perhatian kami bertiga. Karena seorang diri mampu mencaplok wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Mataram. Tapi setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata dia dibantu oleh tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna dari golongan hitam, terutama Mak Lampir. Benar, Gusti. Hamba pernah berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas dalam bentrokan keras. Kalau Andika pernah bentrok dengan Aji Basa Pamungkas, paling tidak Andika bisa mengukur tingkat kesaktiannya. Hamba tidak sanggup menandinginya. Santa Lima pun mengatakan dengan jujur bahwa ia tidak mampu menandingi kesaktian Aji Basa Pamungkas. Bahkan juga kawan-kawannya yang memiliki kesaktian lebih hebat darinya pun sama. Mereka juga tidak sanggup menghadapi pendatang baru itu. Sultan Agung pun menjadi sedikit terkejut dengan kata-kata Santa Lima. Bahkan kemudian pemuda itu pun mengatakan bahwa kemungkinan Aji Basa Pamungkas tidak ada tandingannya. Akan tetapi Kiai Jembar Jumantoro pun kemudian mengemukakan alasannya yang sedikit berbeda, yang merupakan sebuah jalan keluar dari permasalahan Aji Basa Pamungkas. Terutama jika Gusti yang turun tangan sendiri. Aku? Daulat Gusti. Untuk itulah kami datang kemari. Sebab kami yakin bahwa Gusti dan jago-jago Mataram, terutama 3 singa Mataram, Pangeran Purbaya, Temenggung Wiralaga, dan Temenggung Alap-Alap, akan sanggup menghadapi tokoh baru itu yang membahayakan keutuhan negara.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.